Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kami yang mengupas seputar ternak entok. Kali ini kami akan menginformasikan bahwa sejumlah peternak di wilayah Kabupaten Projo, Jawa Tengah mengeluhkan naiknya harga pakan katul akhir-akhir ini. Harga katul yang sebelumnya hanya 2.500 sampai 3.000 per kilogram, kini naik menjadi 3.500 sampai 4.000 per kilogram. Bahkan, harga eceran di kios pakan ternak itu mencapai 5.000 per kilogram. Hal ini tentu membuat biaya pakan membengkak dan merugikan para peternak. Seperti kita ketahui bahwa biaya pakan sangat mendominasi biaya keseluruhan usaha ternak entok. Angkanya mencapai 80%. Jika harga pakan katul naik, maka biaya perawatan ternak juga akan naik. Parahnya, katul merupakan salah satu pakan utama bagi hewan ternak. Katul dinilai harganya cukup murah dan memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi entok. Sehingga peternak sangat tergantung terhadap katul dalam menjalankan usaha ternaknya. Dampak dari naiknya harga pakan itu membuat sejumlah peternak mengurangi populasi ternaknya. Mereka berbondong-bondong menjual entok mereka untuk mengurangi biaya pakan. Akibatnya, saat ini harga entok di pasaran itu menjadi murah karena mereka berbondong-bondong menjualnya di pasar. Kondisi ini tentu sangat merugikan peternak. Perlu disampaikan bahwa kenaikan harga pakan katul dalam 1 tahun bisa mengalami kenaikan 2 kali, bahkan ada yang 3 kali, yakni saat menjelang musim tanam padi. Saat itu, petani jarang yang menggiling padi sehingga pasokan katul menjadi sedikit. Peternak pemula harus mengetahui siklus ini agar tidak kaget saat menjalani usaha ternak. Lalu bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah tersebut? Solusi yang saya sarankan adalah memanfaatkan pakan alternatif yang berkualitas dan murah. Namun, biasanya pakan alternatif itu nilai nutrisinya itu rendah. Karena itu, dibutuhkan inovasi dalam mengolah pakan alternatif agar nutrisinya itu meningkat. Salah satu caranya dengan melakukan fermentasi terhadap pakan alternatif. Di tempat saya, terdapat potensi pakan alternatif yang murah, yakni onggok atau ampas ketela. Satu karung besar dengan bobot sekitar 100 kg, harganya cuma 45.000, sudah diantar sampai rumah. Memang benar bahwa nilai protein ampas ketela itu sangat rendah, sekitar 3%. Tapi, ketika sudah difermentasi selama 6 hari, nilai proteinnya itu akan naik berkali-kali lipat, kisaran 10% lebih. Selain itu, serat kasarnya juga akan turun drastis sehingga aman bila dikonsumsi unggas seperti entok atau ayam. Untuk cara memfermentasi ampas ketela, videonya sudah saya buat beberapa waktu yang lalu. Bila teman-teman belum melihatnya, bisa disimak linknya di akhir video ini. Untuk bahan pakan yang akan difermentasi, bebas saja. Apa saja bisa difermentasi, silahkan manfaatkan potensi yang ada di sekitar teman-teman semua. Peternak milenial itu wajib tahu apa itu pakan fermentasi. Kini sudah tidak zamannya lagi melakukan usaha ternak dengan cara konvensional yang sangat bergantung dengan pakan pabrikan atau tergantung dengan katul murni, mengingat harganya saat ini semakin tinggi. Perlu upaya cerdas agar kita bisa mendapatkan pakan murah tapi nutrisinya bagus. Pakan fermentasi adalah pemrosesan pakan menggunakan media mikroorganisme atau bakteri baik untuk meningkatkan kadar protein bahan pakan. Sebenarnya ada 2 fungsi dalam proses fermentasi. Yang pertama adalah meningkatkan nilai protein bahan pakan. Bahan pakan yang murah dan bernutrisi rendah, kualitasnya akan meningkat drastis ketika sudah difermentasi. Hal ini sudah dikuatkan dengan berbagai penelitian para ahli, sehingga saya pribadi sangat percaya dengan kualitas pakan fermentasi ini. Yang kedua adalah mengawetkan bahan pakan. Dengan memfermentasi pakan tersebut, kita bisa menyetok persediaan pakan dalam jumlah banyak. Pakan yang sudah difermentasi bisa awet hingga 1 bulan.
Bahkan jika penyimpanannya betul bisa awet hingga 2 bulan. Dengan demikian, kita akan semakin praktis dalam melakukan perawatan hewan ternak. Jadi perawatannya bisa lebih efektif dan efisien. Kita cukup menyempatkan waktu beberapa jam saja untuk memproses bahan pakan tersebut untuk difermentasi, dan dalam kurun waktu 1 bulan ke depan kita akan lebih simpel dan nyaman dalam memberikan pakan. Kita tidak perlu lagi repot-repot berburu pakan alternatif setiap hari, karena itu sangat merepotkan. Pemberian pakan fermentasi ini sangat cocok diterapkan bagi teman-teman yang tidak begitu banyak waktu dalam merawat hewan ternak. Jadi usaha ternak ini bisa dijadikan usaha sampingan karena tidak menyita waktu banyak. Demikian solusi yang bisa saya tawarkan dalam menghadapi harga pakan yang saat ini sedang mahal. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never